Selamat datang di INGUF, Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama JJ di sini. Kali ini JJ nggak sendirian, ditemenin oleh partner siaran. Ya, partner baru. belum terbangun chemistry-nya. Oh iya. Jadi kali ini kita bicara santai. Kan bulan Ramadan masuk ke tanggal ini ya 25 ya. Nah biasanya bulan puasa ini nggak sah kalau kita nggak sharing-sharing tentang agama dan ya biasanya gitulah tentang bulan Ramadan. Nah kali ini di Khazanah Ramadan tema kita yaitu sharing tentang pengalaman puasa di Eropa. Ya di luar negeri lah, ada yang di Eropa dan ada yang di Asia. Nah kebetulan kali ini kita sudah kedatangan tamu. Ini negara-negara yang besar ini Tan. Apa gitu? Ada Amerika, ada Rusia, dan juga Korea Selatan. Dan nggak nanggung-nanggung ini. Kita mengundang Joe Biden sama Vladimir Putin. Langsung presidennya ini. Bukan dong, Xi Jinping bukan ya? Oh itu Cina ya. Jadi kebetulan kita sapa dulu tamu kita. Halo Bang, bisa perkenalkan dulu yang dari Amerika gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih udah diundang di sesi diskusi lah ya. Diskusi Ramadan. Ya jadi perkenalkan nama saya Fadlan Sinaga. Sekarang domisili di Phoenix, Arizona di Amerika. Jadi kalau di bagian selatan bergurun, beda dengan daerah utaranya Amerika yang lebih dingin, bersalju. Jadi kita di sini nggak pernah ngerasain yang namanya salju. Lebih ke arah gurun. Oh nggak ada ini ya salju ya Bang ya? Ada ya, tapi ke arah utara sedikit, dekat ke arah gunung. Tapi umumnya kalau di daerah Arizona dia nggak bersalju. Dan kebetulan sekarang mau masuk musim panas. Jadi suhu di sini lumayan, sekitar 34 derajat. Ya udah hampir 3 tahun di Amerika sekarang. Jadi kegiatannya di Amerika adalah bekerja di sini di salah satu perusahaan tambang di headquarternya ya di Arizona di Phoenix. Udah dapat green card nggak ada? Apa itu? Udah dapat green card nggak ada? Kurang jelas. Masih bisa itu. Oh, green card ya tadi katanya? Iya, green card. Oh enggak, pakai visa kerja, nggak green card. Jadi di sini sama-sama anak istri juga, anak alhamdulillah sudah 2 perempuan cantik-cantik, masih kecil-kecil. Apalagi pertanyaannya? Apalagi ya? Berarti memang ini juga udah 3 tahun lamanya ya Bang ya? 3 kali Ramadan juga ya? Hampir 3 tahun ya. 3 kali Ramadan. 3 kali Ramadan. Jadi kalau dapat lebaran tahun ini insya Allah udah kayak Bang Toy puasa 3 kali. Iya, karena kami kalau di Amerika cuma taunya Las Vegas saja Bang. Las Vegas, gitu. Daerah pesisir. Ya, oke Bang, kita juga ke Korea Selatan kali ya. Tetangganya. Untuk Korea Selatan bisa berkenalkan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini saya bukan di Korea ya, ini sebenarnya di Kalimantan ini. Koreanya sudah lama ya, 10 tahun yang lalu. Tapi kan pengalamannya Bang. Iya, jadi cuman mau sharing lah ya. Kebetulan kemarin waktu di Korea itu kan kebetulan pas bulan puasa. Nah, jadi ya bolehlah nanti kita sharing-sharing gimana bulan puasa di Korea Selatan ya. Di kota mana Bang kalau boleh tahu? Kotanya di
Guangzhou, Guangzhou. Pusat juga tuh ya. dari Seoul ya, dari ibu kotanya ke arah selatan. Oke, Nah, oke. kalau dari Medan tuh Danau Toba lah. Kalau dari Medan tuh. Drama Korea ya. Oke. Tapi Tan biar kau harus tahu, ini orang dalam sebenarnya. Udah gimana kemarin? Orang-orang keluarga juga. Oke, Bang Yoyo, kita lanjut ke yang ke Rusia. Gimana Bang? Bisa perkenalkan diri dulu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Bang. Terima kasih ya ucapin bisa diundang di sini gabung sama teman-teman buat sharing tentang pengalaman Ramadan khususnya di tempat saya waktu itu ya di Rusia. Saya sebenarnya udah di Jakarta sih, kembali sekitar November 2019 kemarin. Tinggal nggak terlalu lama, cuma 6 tahun di sana, jadi 2 kalinya Bang Taib ya. Di kota Kazan. Kazan itu kalau perkiraan jaraknya itu dari Jakarta Surabaya ya sekitar 800 kilo lah. Kalau naik kereta 11-12 jam, kalau naik pesawatnya 1,5 jam gitu. Oh. Oke. Dan itu wilayahnya ada di tengah-tengahnya Rusia. Jadi dan masuknya kalau Rusia itu kan luas ya. Jadi ada wilayahnya yang di Eropa dan wilayahnya di Asia. Nah, Kazan itu masuknya di wilayah Rusia yang bagian Eropa. Dalam rangka apa Bang sana? Kerja atau kuliah? Kuliah di S2 dan S3 di sana di Kazan Federal University namanya. Salah satu kampus yang paling tua lah di sana. Tempat dulu sekolahnya Lenin juga. Ini. Jurusannya dulu apa? Kenapa? Jurusannya dulu apa? Jurusannya ilmu sejarah dan arkeologi. Ilmu sejarah. Jadi Soviet yang belajarin. Langsung ke pusatnya. Pusatnya. Gak berjarak. Oke, Bang, kita mulai aja. Mungkin bisa pertama kali kita dari negara terdekat dari Indonesia dulu ya, Tan ya. Ada di Korea Selatan, ya kan. Jadi kan ini perbedaannya nggak terlalu jauh. Nanti yang terakhir kita ke Amerika. Jadi Korea, Rusia, betul. Nah, jadi pengalaman di Korea ini pengen tahu juga kan, walaupun 15 atau 16 jam kalau nggak salah ya. Mungkin dari Bang Yongki bisa dulu diceritakan gitu di sana dalam kegiatan apa kemarin, terus juga gimana menjalanin puasa selama di Korea Selatan. Oh iya, makasih Jeb. Jadi waktu itu 2010 tuh kita di kampus ya, di Teknik Pertambangan ITB itu ada program kerjasama lah, pertukaran pelajar. Jadi kita kirim mahasiswa ke sana, ke Korea, nanti dari Korea juga kirim mahasiswa ke ITB ya, gitu. Nah kebetulan pada saat itu ya tingkat 3 kalau nggak salah tuh, ya banyak mahasiswa yang lagi ini ya, lagi KP ya, kerja praktek ya. Kerja praktek. Bang Fadlan lagi PKL nih gitu. Jadi yang pinter-pinternya lagi pada PKL semua, sisa yang bodoh-bodoh yang kayak saya nih. Tapi di Korea juga ya. Iya, jadi ditawarin, kita daftar dan ya udah kita lolos 3 orang ya dari TB gitu. Di sana tuh 6 bulan, programnya 6 bulan. Kita ambil sekitar 12 SKS lah, 4 mata kuliah ya. Jadi mata kuliahnya sama sih ya, kurang lebih sama dengan yang di sini ya, seperti itu. Nah, kebetulan kita berangkat tuh Juli apa Agustus gitu. Juli 6 bulan sampai Februari. Jadi pas 2010 tuh memang bulan puasa itu di Agustus ya, sekitar Agustus September lah. Pada saat itu ya pas kita nyampe sana tuh, iya, jadi memang
pada saat di awal tuh memang lagi bulan puasa itu, masuk bulan puasa kita nyampe sana gitu. Dan lagi summer ya, jadi musim panas itu ya waktunya lebih lama daripada Indonesia ya. Berapa jam dulu? Imsaknya itu jam-jam 4, buka sekitar jam-jam 7 lah, jam 7 malam lewat lah gitu. Biar tipis juga ya, nggak terlalu lama lah. Ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan lah bedanya, jadi nggak terlalu terasa gitu. Nah, kalau kemarin kan Bang di Korea Selatan itu kan nggak kayak sekarang ya, yang tur muslim kan lebih banyak. Nah otomatis kan tempat makanan yang muslim itu banyak tuh. Pada saat di tahun 2010 itu gimana tuh kesusahan mencari makanan ataupun sahur atau untuk buka gitu? Kita di sana masak sendiri. Jadi susahnya di sana makanan-makanan, even makanan cemilan itu mengandung babi ya, banyak mengandung babi ya. Jadi kita tuh pelajarin huruf bahasa Koreanya babi itu apa gitu. Kita cek ya, kalau makanan itu mengandung babi ya kita nggak akan beli gitu. Mau kita beli makanan di luar itu minyaknya kita nggak tahu gitu kan. Iya kan, memang ada yang arak gitu. Nah itu juga gitu kan. Jadi kita memang kesana itu bawa rice cooker sendiri, Jeb. Jadi kita bawa rice cooker kecil 2 biji, 1 buat masak nasi, 1 lagi buat masak makanan gitu. Ada rendang, nggak ayam. Nah bumbunya beli bumbu Indonesia. Jadi di Korea itu ada Asia Mart ya. Asia Mart tuh khusus jualan bumbu Indonesia gitu. Karena di sana banyak. Oh iya, pada saat itu ya. Itu sana biasa belanja situ, kita beli bumbu di situ, beli ayam yang halal juga di situ ya. Kan ayamnya nggak semuanya halal. Kita beli ayam yang halal, daging sapi yang halal di situ. Nah baru kita masak sendiri gitu. Nah, yang menjamin halal itu apa Bang? Kalau di sana, kalau biasanya misalnya sekarang kan ini ada MUI-nya nih. Iya. Kalau di Indonesia, kalau di Korea Selatan tuh yang menjamin kehalalan makanan itu apa? Apakah ada sertifikasinya, badannya sendiri atau gimana? Iya, mereka ada juga kayak Korea Federation Muslimnya gitu ya, kayak MUI-nya gitu ya. Tapi nggak semua makanan ada itunya gitu. Karena minoritas ya. Iya. Berarti sedikit susah juga di sana ya. Kalau untuk ikan-ikan berarti aman ya Bang ya? Ikan ya aman lah ikan ya. Cuman nggak tahu masaknya pakai apa itu. Oh iya, bahan baku yang lainnya ya. Minyak gorengnya kan pakai apa itu? Nah kebetulan nih Bang, jadi partner ini anak ITB juga. 2014, beda 4 tahun lah ya. Berarti enggak ya? 2007 Oh iya, jurusan apa? Gue mesin Bang, mesin 2015. Apa sorry, putus-putus. Mesin 2015. Oh mesin, wah ngeri nih Bang Rek. Ada ini ya, ITB Pride ya. Besok nyari alma mater sendiri lah di sini. Oke Bang, terus kan selama di Korea sana ada nggak untuk kegiatan ya, maksudnya di masjid kayak gitu atau ibadah, kesusahan ibadahnya gimana? Jadi di sana itu Jeb, masjidnya cuma satu kota itu cuma satu. Oh kayak Muslim Center gitu ya? Iya, jadi kayak ibarat di kota Medan masjidnya cuma satu lah di Masjid Raya itu. Itu kalau mau ke masjid itu harus 30 menit dulu naik bis. Jadi kita nggak ada ceritanya sholat 5 waktu di masjid. Cuman Jumatan doang masjid. Iya, Jumatan doang masjid. Kalau hari-hari biasa sholat ya di asrama aja, asrama mahasiswa gitu. Kita nggak, ya memang nggak terasa lah, puas Ramadannya nggak terasa sama sekali, kayak hari biasa aja gitu. Tapi pas di sana faktor cuaca gitu gimana, mempengaruhi nggak Bang?
Iya, jadi panas ya karena Panasnya kayak lembab atau gimana? nggak kayak panasnya Medan lah. Kalau maksudnya kayak di Bandung gitu, jangan dibandingin dengan Medan juga. Ya, sejuk-sejuk dikit lah gitu. Nah, cuma masalahnya karena di sana summer, jadi pas summer itu ya cewek-cewek sana itu pada pakai hot pants semua. Jadi Iya. puasanya jadi berkurang palanya nih. Outfitnya memang outfit itu ya, summer ya. Itu godaan terbesarnya kan. Gitu. Nggak tahu kalau di Amerika gimana nanti Bang Fadlan, Iya. gimana? Harus diulik juga itu nanti. Rusia lagi. Harusnya ada di drama Korea orang puasa di Korea Selatan. Iya, harusnya ada yang kayak gitu ya. Dari pengalaman mungkin. Memang batal puasa tuh enggak, tapi pahalanya yang berkurang ya Bang ya. Iya, berkurang palanya, Jeb. Apalagi itu kan kita dari belakang kan. Kita ngeliatnya dari belakang kan. Pas lihat dari depan ternyata nggak sesuai kan. Jadi Tapi sempat dilihat juga palanya. Oke. Terus memang di sana sampai Lebaran juga berarti ya Bang ya? Sampai kan 6 bulan. 6 bulan ya. Sampai Lebaran. Nah di Lebaran itu kunjungan ke KBRI atau ke masjid yang tadi atau gimana? Kita kan open house tuh. Open house. Antar mahasiswa itu ya. Lebaran kebetulan kami ke KBRI ya di Seoul ya, ke ibu kota. Kami ngumpul di sana, jadi ternyata kami kira sepi ya, ternyata ramai banget. TKI Indonesia ngumpul di sana semua kan, dari pabrik gitu. Sampai kami tanyain juga dari pabrik mana Mas gitu. Tampangnya tambang kuli juga katanya. Jamet ya, Jawa metal. Anak-anak kosan. Itu makanya. Sendiri. Jadi kami bertiga tunjuk-tunjukkan nih, yang mana nih yang tampang TKI nih ya. Nah ngerasa udah ini kan style terbaik kan. Iya. Di sana tapi kan kelihatan di situ yang orang Medannya mana, orang Jawanya mana. Orang Jawa semua sana. Orang Jawa semua. Di Jawa udah terlalu banyak semua. Dia udah nggak membangun negeri lagi, membangun negeri orang kayaknya. Korea gingseng ya. Iya itu, aduh. Nah, apesnya lagi, pas lagi sholat Id, kita kan sholat Id tuh. Iya. Rupanya hujan, di luar tuh hujan. Jadi semua orang yang di luar itu masuk ke dalam. Satu saf tuh jadi 2 saf gitu. Itu mau sujud aja nggak bisa. Udah kayak mau ini ya, sholat mayat gitu ya. Aduh, itu rusuh lah udah pokoknya, iya. Ibarat kayak macam 212 lah di Jakarta itu. Rame gitu. Ngumpul. Tapi makanan-makanan khas Indonesia disediakan di situ kan, rendang, tauco, gitu. Ada lah lontong kan. Iya, itu wajib itu. Itu yang dicari itu. Lontong. Nah, kan Bang selama selama puasa di sana. Nah, godaan terbesarnya tadi kan selain wanita yang pakai baju summer gitu kan, ada lagi nggak kendala selain cuaca gitu. Jadi biar kita pun jika kesana nanti pas selama bulan puasa di Korea, gimana cara mengantisipasinya? Iya, apa yang perlu dipersiapkan gitu? Ya siapin iman yang tebal lah pokoknya. Iman yang tebal aja lah. Kalau godaan paling utama memang. Godaan lain yang nggak ada ya. Cuman ya memang suasananya aja nggak dapet di sana. Oh iya, memang jelas ya Bang. Kalau di Indonesia kan selalu dengar suara sari roti sore-sore kan, atau suara tahu segala macam. Nungguin iklan di TVRI. Iya, suasana-suasananya gitu. Iya benar. Ya. Nungguin buka tuh kan nonton TVRI kan, iklan Marjan tuh. Salam tahun. Markisa. Nah, nggak ada di sana. Berarti memang itu suasana-suasana yang dirindukan juga ya Bang di Korea. Nah, itu memang kangen kali kita lah kalau pas di sana ya. Tapi kalau orang Korea itu cuma sekali nggak apa-apa lah. Iya, pengalaman. Gimana? Kalau misalnya orang Korea gitu ada sedikit diskriminasi nggak sih sama komunitas Muslim atau misalnya orang-orang Indonesia di sana gitu? Ada nggak kayak rasisme gitu? Iya, karena kan kita tahu Korea itu termasuk yang di Asia terbesar juga untuk rasismenya.
setelah habis Indonesia. Beberapa video yang gua tonton di YouTube ada investigasi mengenai itu. Iya, memang ini. Nah, gimana tuh Bang untuk di Korea sendiri? Nah, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu sih bagus-bagus aja ya. Toleransinya maksudnya nggak ada gesekan atau apa aja gitu ya. Saling menghormati lah, dan sebagian besar di sana justru nggak beragama ya, di Korea Selatan tuh. Banyak kan ateis gitu. Ateis. Yang agama tuh cuma di KTP doang ya, aktualnya nggak dilaksanakan gitu ya. Sebagai budaya aja gitu ya. Nggak terlalu peduli kita mau agama apa gitu. Agama mereka nggak masalah gitu. Saya pakai istilah Indonesia tuh. Iya, Islam KTP. Kayak di film gitu ya. Nah kan Bang, Abang di sana kuliah berarti ya? Apa pertukaran pelajar ya? Iya, kuliah. Iya, kuliah. Apakah di sana teman-teman Abang pada saat itu mengerti gitu kondisi Abang puasa, atau pada saat kuliah Jumatan ya? Jumatan ada jadwal kuliah juga, atau memang dikasih toleransi untuk yang Islam, yang Muslim untuk sholat dulu atau gimana? Kalau teman yang nggak ada ya, nggak ada yang tahu ya. Bahkan teman-teman sekamar saya kan tuh orang Korea ya. Kita kan sekamar di asrama tuh sekamar berdua. Jadi dia tuh nggak ngerti puasa gitu. Sholat puasa dia nggak tahu gitu. Berarti maksudnya dalam hal Abang jalanin puasa itu dianggap aneh, atau apa mereka menghargai juga gitu, nggak untuk makan di depan Bang Yoyo gitu atau gimana? Oh enggak, mereka tetap makan. Tetap makan juga ya? Nggak peduli mereka, maksudnya nggak tahu kan, karena kalau kita puasa atau gimana itu ibadah atau gimana. Mereka ngeliatin kita sholat aja heran gitu kan. Oh iya. Jadi pernah waktu saya puasa tuh kan dia nawari makanan gitu kan. Kondis gitu kan, saya bilang no I'm fasting. What is fasting katanya? Saya bilang you are not allowed to eat or drink from sunrise to sunset. Saya bilang gitu. Oh ya biasa orang Korea gitu kan. Oh ya. Terus ditawari lagi, do you want? Aduh, susah jelasinnya, ini bahasa Inggris saya yang salah apa mereka nggak ngerti gitu. Arti komunikasi juga yang kesulitan ya. Iya itu. Bahkan kita nggak tahu kosakata puasa di mereka ada atau enggak? Itu kita nggak tahu. Benar juga ya. Tapi kalau misalnya Lebaran tuh ada libur nasionalnya nggak Bang? Mereka ada libur nasional Lebaran gitu nggak? Kayak kita kan di sini kayak ada Natal ada liburnya. Kemudian kalau misalnya ada. Kalau di sana mereka ada libur. Oh ada juga tadi ya. Okay. Mereka namanya tapi apa ya? Saya lupa. Macam-macam Imlek gitulah. Satu hari ya. Imlek. Jadi kayak hari kayak mereka panen raya gitu ya. Mereka tuh libur 2 hari kah? Apa 3 hari gitu. Nah itu ada juga raya mereka. Kalau yang untuk Muslim sendiri untuk Lebaran gitu sehari berarti ya? Diakui sebagai libur nasional enggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Minoritas sekali. Tapi kalau Abang sebagai orang luar nih kan, dari Indonesia tinggal di Korea Selatan, itu ngelihat komunitas Muslim di sana tuh gimana Bang? Maksudnya apakah saling menjaga, saling dekat mereka satu sama lain gitu atau gimana? Komunitas Muslim biasa sih ya, biasa aja ya. Sana banyak kan kalau kita Jumatan tuh banyak orang dari Arab ya, Bangladesh, Pakistan, Bangladesh bukan Arab ya, Mesir, terus dari Pakistan, Arab ini jenggotnya lebih panjang daripada ini lagi ya. Kalah ini jenggotan ya. Jenggot ini. Nah, mereka ya baiklah, sopan-sopan orangnya ya. Brother, kalau ketemu halo brother, assalamualaikum brother gitu ya. Itu cuman kita nggak ada komunitas khusus ngumpul sama Muslim sana, enggak. Cuman karena kita ada komunitas orang-orang Indonesia ya. Orang Indonesia yang kuliah di Gwangju. Nah, kita biasanya ngumpul sama mereka. Rata-rata pada Muslim, jadi puasa juga, kadang buka puasa bersama juga gitu. Oke. PPI ya, PPI. Nah kan setelah ini kan sudah banyak juga nih pengalaman di Korea.
ya kan, kita masuk ke negara yang lebih lama lagi. Jadi pengen ke Korea Selatan ya? Korea Selatan perlu juga lah. Yang dekat ya, yang dekat. Nunggu COVID selesai. Kalau selesai. Ada selesai nih, masih selesai. Oke Bang, untuk Bang Yongki kita ke negara berikutnya untuk lebih menyeberang lebih jauh lagi nih di mana kita? Amerika. Arizona. Yang gua tahu ya, kalau misalnya daerah selatan tuh di Amerika, itu pendukung garis kerasnya Republikan. Donald Trump nih. Dia gak menarik belakang ini. Iya. Orang Muslim di daerahnya Donald Trump. Itu gimana tuh? Oh iya, benar. Jadi kan abang ini masih juga di sana ya, Bang. Iya. Oke, Bang, gimana Bang yang di pengalaman puasa di Amerika atau tepatnya di Arizona? Yo, makasih Jeb. Ya, jadi yang pengalaman pertama ya. Waktu datang, jadi pertama kali datang ke sini tahun 2019 Januari. Jadi puasa itu 2019 dan itu puncak Ramadan jatuhnya di bulan Juni atau Juli kalau nggak salah tuh. Nah di tahun itu berarti itu kan pas musim panas. Jadi kalau Bang Yongki musim panasnya masih sejuk, di sini aja kalau udah hari biasa panas. Bayangin kalau musim panas, jadi puncak tertingginya suhu tuh 48 derajat. Nah, gitu. Jadi kalau telur ditaruh di aspal, tungguin aja sebentar, setengah matang bisa dimakan itu untuk berbuka. Jadi itu yang Ramadan pertama. Jadi luar biasa, shock ya, dan dia udah panas, waktunya lebih panjang. Jadi kita sahur subuh tuh jam 3, berbukanya sekitar jam setengah 8. 18 jam ya hampir 18 jam lah. Ya, hampir 18 jam. Ya, itu waktu pas Ramadan pertama. Yang kedua kan jadi dia agak lebih dekat, tapi turun sejam. Sekarang alhamdulillah lebih enak ya. Subuhnya jam 4, berbukanya jam 7. Jadi dan cuacanya juga lebih enak. Kalau yang pertama itu tarawih. Pokoknya kalau di Medan panas, kalau malamnya agak sejuk. Kalau di sini pas musim panas ya dari pagi sampai malam suhunya segitu-segitu aja. Yang bedain cuman gelap dan terang. Jadi memang tantangan utamanya suhu ya, atau karena kita nggak biasa. Tapi setelah dijalani, orang berpikir, kok bisa ya kalian puasa kayak gitu, udah panas, lama lagi. Tapi setelah dijalani, alhamdulillah memang karena ya kerjaan juga, ada pekerjaan, jadi nggak kerasa lah kayak gitu. Ya di sini aja yang 13 jam panas udah minta tembak puasa kalau kata orang Medan. Tempus ya. Tempus. Tapi gitu ada rasa pengen buka nggak pas awal-awal Bang? Karena kan rasa berat juga nih gitu. Atau ada yang batal gitu ya? Iya kan? Enggak lah ya, kalau misalnya ada rasa pengen buka sih enggak, karena kebetulan di sini kita kan, kalau Bang Yongki mungkin teman-temannya nggak ada yang muslim ya. Mungkin Bang Yongki kemarin tuh karena kan kita satu angkatan, jadi dia 3 orang, mungkin yang di waktu Bang Yongki berangkat Korea Selatan 3 orang itu aja temannya. Nah, kebetulan kalau di sini muslim alhamdulillah ya, walaupun tadi memang di sini Republikan. Wah, kita bahas politik sedikit nih. Perlu ya. Bisa masuk nih. Ya, walaupun di sini Republikan, tapi alhamdulillah Arizona tuh adalah state yang paling ramah dengan jadi mereka walaupun nggak peduli lah dengan hal-hal kayak gitu. Nah, alhamdulillah di sini komunitas Muslim banyak, dan di tempat saya bekerja juga banyak teman-teman Indonesia juga, alhamdulillah, karena dan ada juga yang Muslim ya dari Mesir, dan kita kadang sholat jamaah. Jadi kita ada ruang elektrik kosong. Nah, itu kita manfaatkan jadi musola. Jadi kalau kita capek puasa, tapi kalau teman-teman kita juga ngerasain hal sama ya, jadi kita nggak ada rasa pengen tempus atau ya udahlah dijalani aja. Ada teman-teman juga sama ngerasain hal sama, dan terbiasa lah jadinya kayak gitu. Nah, yang kayak Bang Yongki itu
dan itu terjadi di sini. Mungkin Bang Yongki depan sama belakang nggak cocok ya kayak gitu kan. Masalahnya di sini kantor aku tuh dekat dengan kampus. Mungkin kalau tahu Arizona State University, nah itu kampus ya cukup terkenal lah di Amerika ini ya. Nah di situ banyak ya kalau udah musim panas sebenarnya libur tapi di situ masa-masanya orang kalau kita tuh pelonco ya atau mendaftar daftar ulang atau segala macam. Iya. Nah, kayak gitu. Masa orientasi. Orientasi. Jadi ya mereka ke kampus pakaiannya ya sesuai dengan musim kan, dan itu ya memang cukup. Tapi ya istilahnya kita menghindari aja lah, nggak usah. Lagian juga ngapain keluar kan? Dulu kita emang sering keluar karena kalau nggak puasa kita cari makan di luar kayak gitu kan. Kalau pas puasa di kantor aja lah paling gitu. Tapi ya itu nggak jadi masalah. We get through all of this together gitu. Iya benar. Rasa korsanya kebangun dia bareng-bareng di tanah rantau. Gitu. Karena kawan-kawannya udah ada di sana ya. Beda kayak Bang Yongki tadi. Betul. Dan tapi kalau misalnya di sana Bang, berarti ada Muslim Center juga atau kalau tadi kan Bang Yongki dia cuma satu di kota itu masjid gitu. Kalau di Arizona sendiri gitu. Oh ya, alhamdulillah di sini ya Amerika ini kan negara yang besar karena imigran sebenarnya ya. Jadi orang aslinya sebenarnya kan orang Indian kayak gitu, atau kita bilangnya sebenarnya kita bilangnya suku India. Tapi besar karena imigran. Jadi di Arizona sendiri kan banyak kota ya. Kebetulan saya tinggal sekarang di Tempe namanya. Kalau orang Indonesia tahu bacanya tempe, tapi kita menyebutnya Tempe. Ada Tempe, Phoenix, Chandler, Scottsdale. Nah, masing-masing kota-kota kecil tuh ada centernya, Islamic centernya. Jadi yang kita ini, kalau saya sering tuh ICC namanya Islamic Community Center kayak gitu di Tempe. Itu masjidnya gede. Dan alhamdulillah di dekat apartemen tempat aku tinggal sekarang ini juga nggak jauh ke masjid, 10 menit masuk dapat masjid. Dapat gitu. Juga ya. Ya 10 menit ke kiri. Kebetulan anak juga udah kita preschool ya, masuk sekolah. Dan sekolahnya juga sekolah Islam alhamdulillah. Dan di sekolah Islam itu juga ada masjidnya, jadi bisa tarawih bersama-sama juga, rame, komunitas muslim di sini rame. Jadi itu nggak jadi masalah besar sebenarnya di sini, karena masjid di mana-mana 10 menit. Walaupun nggak akan seramai di Medan lah ya. Kayaknya lebih mudah ya daripada sedikit lebih mudah ya. Untuk lagi bukaan gitu ya Bang ya, sahur. Kalau misalnya itu Islamic Center-nya itu atas inisiatif komunitas sendiri kayak udunan gitu, bikin bangunannya, sewa atau bangunannya, atau emang disediain oleh state government ya? Ya, menarik ya. Soalnya masjid di sini malah dibangun dekat dengan kampus. Jadi memang memang mereka udah niat untuk CR sebenarnya, karena rata-rata yang sebenarnya yang penasaran dan banyak yang convert atau banyak yang pengen discuss itu sebenarnya kan anak-anak muda ya. Jadi mereka bikin masjid itu dekat dengan kampus, bahkan di lingkungan kampus kayak gitu. Baik itu di University of Arizona, di Tucson, saya pernah ke sana itu dekat dengan kampus. Jadi itu bukan sewa, dan itu memang mereka bangun sendiri. Tanahnya mereka beli, ya udunan mungkin ya, udunan dari. Dan itu nggak disupport sama negara-negara lain, jadi mereka memang betul-betul independen sendiri ya. Ya, sampai sekarang pun nggak disupport sama government. Jadi murni dari orang-orang komunitas muslim di sini yang ngasih ngasih infak, sedekah. Nah, itu yang untuk membangun masjid. Jadi masjid itu besar karena komunitas kayak gitu. Jadi kalau komunitas ini pergi, ya bisa jadi masjid-masjid ini tutup kayak gitu. Nah, itu tantangan besar sebenarnya. Karena ada yang masjid yang sampai sekarang masih ngutang karena dia lahannya nyewa atau lahannya dulu dibeli dicicil misalnya. Cicil. Gitu. Ada kayak gitu masjid di sini. Tapi untuk populasi muslim di sana sendiri tempat abang tinggal itu lebih banyak negara mana? Atau ada warga setempat atau memang dari imigrannya sendiri gitu? Kebanyakan imigran ya, rata-rata dari negara Arab, dari Syria, dari negara-negara Arab, dari Saudi. Mungkin rata-rata karena kan di sini ya mungkin
contohnya kalau kita kuliah di sini, nah kuliah itu kita bisa eligible untuk kerja di sini. Nah, habis itu nanti minta dia disinggung green card atau segala macam, kita dapat visa, habis itu mereka apply green card. Jadi mereka permanen di sini. Sebenarnya mereka tujuannya kuliah untuk jadi permanen. Nah, banyak yang dari negara-negara Islam itu datang ke sini sekolah, habis itu kerja permanen di sini gitu. Jadi dari negara-negara Arab, dari Indonesia cukup banyak ya. Bahkan kita punya pengajian kelapa namanya, keluarga Arizona. Pengajian apa ya? Keluarga pengajian Arizona kelapa namanya. Dan itu cukup banyak komunitas Muslim di sini. Jadi dulu ya sebelum COVID ini kita tiap bulan selalu ada kajian dan kebetulan ustadznya mahasiswa yang lagi ngambil S3 di sini. Jadi nggak kerasa kehilangan lah. Jadi dulu pertama kali, aduh nih kalau ke Amerika nih bakalan rusak lah kayak gitu. Rupanya enggak sih, alhamdulillah bagus-bagus aja. Kalau kata orang gue, jangan ke Amerika, entar murtad. Karena kalau kita tahu bahwa di Amerika tuh cukup menghargai kebebasan beragama gitu. Jadi kalau misalnya lo ada niat aja komunitas udunan bisa ngebangun sendiri loh, diperbolehkan gitu kan. Tapi kan yang perlu dimenarikin nih Bang, di framing media kita lihat kan juga. Nah, ya tadi yang udah disinggung juga oleh Titan gitu, di negara-negara ya pendukungnya Donald Trump kan. Nah, merah. Framingnya itu kan adalah Muslim Islamofobik gitu. Nah, itu gimana itu di sana aslinya Bang? Apakah seperti framing di media atau memang di sana ya enggak biasa aja gitu? Ketakutan terhadap terorisme Islam. Benar. Ini masih dengar nggak suaranya nih sekarang? Masih Bang. Kedengaran Bang? Ini tiba-tiba mikrofon headsetnya nggak jalan. Oke. Jadi ya kadang media itu memang ada benarnya, ada yang terlalu berlebihan menginformasikan ya. Dan memang kalau kita kaitkan dengan akhir-akhir ini, contoh misalnya di kasus yang Asia, rasisme terhadap orang-orang Asia itu ya, itu kan cukup besar di sini. Tapi itu bukan general ya, itu hanya di satu state yang memang mereka. Jadi di sini state itu cukup ada state yang cukup rasis, ada yang santai-santai. Kebetulan di Arizona ini ya biasa-biasa aja orangnya. Tapi media memang terkadang berlebihan ya. Memang bad news is good news sebenarnya kan. Karena itu yang lebih menjual. Kalau kita ceritakan tentang yang hal-hal baik juga nggak terlalu yang menguntungkan buat media. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah saya sendiri nggak pernah ngerasakan diskriminasi dari orang-orang sini ya, nggak seperti yang dilihat di media ya, orang Muslim yang terlihat diskriminasi mungkin di state lain, tapi kalau di state sini kita nggak pernah. Istri juga berjilbab di sini, bahkan kita sholat di taman, sholat aja. Jadi kalau udah waktu masuk sholat, daripada kita ke rumah ya kita bentang sejadah, kita sholat aja di taman. Orang sih lihat tapi sudah pergi kayak gitu. Di sini cuek ya kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Dia mungkin ada yang iseng. Kadang saya juga pernah naik kereta mau sholat Jumat ya dari kantor. Kereta ini maksudnya bukan kereta di Medan ini ya. MRT. Iya, jadi orang di sini kalaupun dia penasaran, dia langsung nanya. Jadi pernah sembari baca Quran misalnya kayak gitu. Terus ada perempuan yang dari belakang kayak gitu. Hey, what are you reading? Katanya kayak gitu kan. I'm reading Al-Quran kayak gitu. Terus dia bilang gitu. Dia tanya lagi, ini bahasa apa? Tulisan apa? Kayak gitu. Kok menarik? Ini bahasa Arab kayak gitu. Udah, segitu aja. Coba kalau mereka penasaran gitu, dia tanya, apa yang kamu baca? Oh, menarik ya. Kamu bisa baca itu katanya kayak gitu. Iya, bisa. Nah, kayak gitu sih. Jadi di media itu nggak bisa dijadikan acuan lah bagaimana kita menilai suatu negara. Jadi memang saya juga pertama kali datang ke sini kan tahunya media gitu, wah ini habis nih apalagi jenggotan kayak gitu. Di sini bodoh amat orang-orang ternyata nggak peduli.
Berarti yang sebenarnya hampir kayak Indonesia juga ya Tan ya? Bener. Oknum-oknum aja sebenarnya kayak ya, gitu. untuk mengangkat-ngangkat itu ya. Iya, oknum. Iya, atau dan keperluan pemilu juga. Iya. 11-12 lah ya, masalah negara itu sebenarnya sama-sama aja. Sama-sama aja susah. Aduh. Nah, Bang, terus selanjutnya ini kan setelah tadi kita sudah tahu akhirnya ya ternyata nggak terlalu besar seperti yang digembur-gemburkan oleh media. Nah, pada akhirnya sedikit ada kebebasan ya untuk Muslim di sana gitu ya, untuk bahkan tadi kebebasan beragama. Gue dengar bisa sholat di taman. Di taman gitu. Ya, gitu. Toleransinya yang bener. Yang gue lihat di TV-TV sih, kalau misalnya preacher ya istilahnya, dia bisa memberikan ceramah itu di jalan gitu, dibebaskan kayak gitu. Suka ada yang kayak gitu ya? Iya, suka ada yang kayak gitu. Ya, itu namanya di sini. Kalau di sini diatur di Second Amendment ya, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kayak gitu. Jadi mau beribadah, mau apapun, selama nggak mengganggu orang di sini ya biasa-biasa aja. Ada mungkin satu orang yang penasaran. Tes. Oke, kedengeran. Gitu. Lanjut Bang. Oke. Ya. Nah, di sana tuh berarti ada KBRI-nya di mana itu Bang kalau di Amerika? Di KBRI Arizona ada. KBRI di Arizona kebetulan nggak ada. Jadi KBRI itu mungkin dia ada di East Coast, West Coast, mungkin sama satu di Florida kalau nggak salah. Jadi di East Coast itu di timur itu ada di New York, terus di mana lagi ya? New Jersey mungkin ada kali ya. Terus yang di bagian West Coast itu ada di Los Angeles sama San Francisco. Tapi di Arizona nggak ada KBRI. Cuman jarak antara State California ke Arizona itu sekitar 4 jam lah. Itu ibarat kayak dari kita dari Medan mau ke Prapat mungkin ya. 4 jam lah kita. 4 jam ya. Ya kira-kira segitulah jauhnya. Cuman di sini kan jalan pakai highway jadi cepat. 3 jam juga Bang ke Prapat Bang. Soalnya udah ada jalan tol. Oh, jadi lebih cepat ya. Oke. Kan mana tahu Abang belum tahu yang terbaru di Kota Medan ini. Iya udah 3 tahun nggak pulang kan, jadinya. Iya. Jadi KBRI, jadi kita kalau misalnya Lebaran nggak pernah ke KBRI jadinya, karena jauh kan. Oh, jauh ya. Iya ada di Los Angeles itu kayak gitu. Jadi Lebaran ya tetap di sini. Tapi apa nggak ada rasa kangen gitu Bang ketika ya walaupun jauh nih tapi pengen makan lontong atau apa yang ada di KBRI misalnya kan makan Indonesia gitu. Pastilah ya, kita pasti rindu lah di Medan itu kan lontong tuh suatu hal yang biasa. Karena kebetulan sama istri dengan kemampuannya juga bikinlah masak lontong. Nah tapi tadi karena banyak keluarga Muslim Indonesia di sini. Kita bikin gathering, terus jadi sambil bawa makanan khas daerah masing-masing lah, karena kan variasi ya. Kalau Bang Yongki tadi di masjid gitu ya Bang ya ngumpulnya atau gimana? Enggak, jadi kebetulan waktu sebelum COVID kita ada nyewa gedung kayak gitu, jadi kumpul dan kita baru sadar memang banyak keluarga Indonesia di sini ya. Dan Indonesia itu termasuk imigran terbanyak juga ternyata di Amerika ini. Setelah mungkin dulu kasus-kasus 98 mereka banyak yang exodus di sini. Jadi di sini akhirnya terobati rasa rindu. Kayak di Bandung, waduh pengen makan opor. Ada yang bawa opor dari Medan, bawa lontong Medan. Ada yang bawa bakso Malang. Bawa sendiri. Jadinya jadinya ya udah terobati lah semua. Terasa Indonesianya gitu. Kehangatannya. Ya, terasa. Keramahan orang-orangnya juga ya, Bang. Betul, keramahan orang-orangnya gitu. Nah, apa yang Abang kangenin, benar-benar Abang kangenin ketika di Amerika ini nggak ada sama sekali kayak di Indonesia gitu selama bulan Ramadan. Apalagi ya takjil lah yang di Medan kan kita lihat aja kan orang jualan di pinggir jalan ya. Pinggir jalan, pinggir trotoar. Kita lihat nggak susah mau berbuka kan sebelum pulang biasanya kita beli dulu pinggir jalan itu rindu lah ya yang kayak gitu karena nggak ada lagi di sini nggak bisa kita temukan dan iya. Tapi
perkiraan kapan ini abang ada rencana balik gitu dalam waktu dekat? Apa kan karena COVID juga nih ya? Iya, rencana sih insya Allah kalau nggak Juli, Agustus mau pulang ke Indonesia. Kemarin tuh rencananya tahun lalu juga pengen pulang juga sebenarnya, pengen Lebaran. Cuman karena kena itu COVID lagi tahun lalu kan lagi puncak-puncaknya, jadi kita nggak bisa pulang gitu. Tapi ini insya Allah Agustus ini pulang lah ke Medan. Udah rindu lah. Ya rindu kali lah Jeb. BTW penasaran Bang. Kalau Amerika kan salah satu yang paling ini ya tinggi rate-nya itu untuk yang vaksin. Kalau misalnya untuk orang yang punya visa kayak abang warga negara Indonesia di sana itu divaksin juga nggak? Atau dikasih akses untuk vaksin nggak? Iya, jadi setiap orang yang legal di sini tuh punya hak yang sama dengan citizen juga, nggak ada bedanya. Jadi kayak aku istri udah vaksin kebetulan alhamdulillah, dan vaksinnya vaksin yang nggak dipilih nih, woi kamu ini berarti vaksin yang jelek kayak gitu. Di sini kan nggak ada vaksin jelek ya, maksudnya kamu nggak prioritas. Jadi di sini daftar berangkat dikasih vaksin. Alhamdulillah udah vaksin, istri juga udah vaksin 2 kali. Memang prioritasnya orang tua dulu, habis itu bukan berdasarkan ras atau imigran atau statusnya di sini. Bahkan mungkin kalau ilegal sekalipun bisa di sini untuk vaksin gitu. Karena memang tujuannya kan untuk bikin herd immunity atau segala macam ya dari sini. Mereka target mereka 10% populasi aja udah terbentuk herd immunity. Jadi nggak ada diskriminasi mau dia visa kerja atau green card atau citizen, sama semua ya. Sama semua. Dan jangan dipikir di sini juga ada juga yang nggak percaya vaksin, nggak percaya COVID, ada juga. Jadi di sini vaksin bukan suatu yang wajib dan itu nggak boleh ditanyakan. Kamu udah vaksin nggak? Gitu. Itu nggak bisa. Itu hal yang jadi privasi cukup tinggi ya di sini. Jadi nggak bisa. Kamu udah vaksin lu nggak boleh kayak gitu. Itu namanya menyerang privasi kita. Gitu. Jadi bisa dituntut kita. Enak ya. Kalau di sini lu nggak vaksin, lu bisa dipenjara. Gitu. Karena wajib. Ya. Oke. Nah, ada lagi kan yang perlu kita tanya-tanya nih di Amerika. Tapi dari belum nanya nih, sebenarnya abang kerja apa di sana? Oh iya. Kok bisa tahu ya? Karena bisa ke Amerika tuh gimana tuh gitu kan? Tips and tricks ya gitu. Gimana cara apply kerja di Amerika? Benar. Benar. Kita punya pengalaman seperti itu. Iya, benar Bang. Gimana tuh Bang, Bang Fadlan? Di sini kerja di kayak yang aku bilang tadi di perusahaan tambang. Kebetulan dulu sebelum di sini kerjanya di Freeport Indonesia. Apa namanya? Jadi engineer di sana. Kebetulan dikirim ke headquarter di sini untuk assignment. Ya kayak gitu aja. Jadi memang nggak apply. Memang Fadlan kita butuh orang di sini bisa bantu nggak? Ya, oke. Berangkat ke sini. Jadi bukan apply. Jadi memang ini karena Freeport itu kan kantor pusatnya ada di Phoenix ya, di Arizona. Phoenix itu tulisannya Phoenix, jadi bacanya Phoenix ya. Ya. Bacanya Phoenix. Burung api ya biasanya Phoenix. Ya itu ya burung api betul. Di situ kayak gitu aja. Makanya di sini posisinya kerjanya sebagai engineer. Ngurusnya tetap aja ngurus tambang di Indonesia kayak gitu. Berarti lu abang ke sana setelah kuliah langsung lamar atau gimana itu? Kerja atau gimana gitu? Kalau setelah kuliah setahun kerja di tambang batu bara, habis itu ditarik sama Freeport. Jadi di Freeport 5 tahun. 5 tahun habis itu baru ke sini. Ini jalan 3 tahun. Nanti kalau disuruh balik lagi ke Indonesia ya balik lagi ke Indonesia gitu. Berarti emang tugas. Dan Bang Fadli berarti salah satu orang yang memberikan devisa negara nih. Dapat dolar dari Amerika kasih ke Indonesia, dibelanjakan Indonesia. Enggak juga sebenarnya nggak pulang-pulang kan. Jadi sebenarnya belanjanya di sini juga. Jadi untuk kembali lagi untuk negara ini lagi kayak gitu. Ya paling ya kayak gitulah. Transfer orang tua Bang.
Transfer orang tua ya wajib lah kalau kayak gitu. Ya wajib. Oke. Iya. Jadi kalau mungkin salah satu yang mungkin belum kita bahas tuh makanan halal ya di sini. Iya, benar. Makanan halal Karena, karena memang ini ya Bang ya, karena banyak keluarga muslim tadi gitu ya. Iya. Jadi makanan halal sini cukup banyak. Jadi kalau Bang Yongki tadi mungkin kendalanya ya sedikit komunitas. Kalau di sini makanan halal banyak dan kita punya grocery yang cukup menjual makanan daging halal dan semua serba. Jadi di sini mudah ya, mudah. Jadi kalau misalnya Jeb sama Titan mau ke sini gitu, mau kerja atau kuliah, ya gak usah takut, aman sekali di sini untuk cerita. Nah ini perlu ditanya nih Bang, ketika ini butuh tips and tricks nih. Pertama ketika kami kesana nih nanti, pasti di hari pertama bingung nih mau ngapain. Nah pasti itu ada ini ya sedikit kultur shock ya. Nah itu gimana Bang cara hari pertama harus ngapain gitu. Betul Jeff, itu pertanyaan bagus. Jadi kebetulan di perusahaan ini mengakui hal itu adalah suatu kendala besar, khususnya bagi orang Asia yang punya culture yang sangat kontras dengan budaya orang di Amerika ya. Iya benar. Kebebasan berpendapat, masalah privacy. Jadi sebelum kita bekerja di sini, kita tuh ada kelas sesi khusus 1 hari full. Itu namanya cultural introduction cultural lah, American cultural. Dan di situ dibahas sampai masalah politik, bagaimana sudut pandang tentang agama. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk anak-anak baru yang datang ke Amerika ya itu harus dipelajari dulu, karena kita nggak bisa nanya. Misalnya ya, kalau di Medan biasa nanya, gimana kabar, baik kayak gitu. Iya benar. Terus habis itu nanya masalah, anak-anakmu gimana? Nah, itu tuh kerja di mana, gaji berapa? Kerja di mana? Itu kartu kuning tuh. Itu nggak bisa ditanya di sini. Nggak bisa, kecuali dia yang ngomong. Jadi kita tuh cuman, kalau kita bilang basi kali lah ngomong di sini ya. Artinya kalau ketemu kawan, walaupun belum udah dekat, kita cuman bisa nanya gimana kabar, weekend kemarin ngapain, udah gitu aja. Nggak bisa kita nanya anakmu gimana, anakmu sekolah di mana. Gitu. Umurmu berapa? Itu tuh gak basa-basi namanya, itu hanya privasi. Jadi itu satu hal penting, dan kita mungkin biasa kan, dan itu terjadi juga ke aku sendiri waktu pertama datang nanya hal kayak gitu, dan tapi mereka ngerti kok, apalagi ngeliat kita Asia ya, dan mereka ngerti walaupun mereka kan jawab secara umum aja, tapi mereka itu sesuatu yang nggak bisa ditanyakan sebenarnya, tapi mereka tahu kenapa orang ini memang nggak tahu culture kita. Jadi, makanya di serial TV itu kalau misalnya lihat orang barat tuh ketemu ngomongin cuaca. Iya. Padahal aneh banget. Ya paling ngerti. Cuaca ini. Ya, how's the weather today? Are you going to do any fun plan for weekend kayak gitu? Ya bahasa. Tapi bagi kita beruntung J. Kalau lebaran nggak ditanya kapan nikah. Oh iya, itu iya. Paling penting itu kartu merah kalau itu karena di sini menikah juga bukan wajib kan, jadi jangan nggak kaget orang udah punya anak dia nggak nikah gitu ya. Itu sih. Berarti memang harus ada itu ya, pelajaran untuk mengenali kultur itu tadi ya Bang ya. Budaya. Ya, kalau kuliah pasti dapat pengenalan budaya Amerika ya. Jadi selanjutnya Bang kan di hari berikutnya nih kita harus jalan-jalan dulu lihat keadaan sekitar atau gimana gitu. Ya maksudnya jalan-jalan kita lihat gimana sih orang-orang sebenarnya memperhatikan kita kayak gitu kan. Ya dibiasakan aja maksudnya. Dibiasakan. Kita dan ramah ya orang sini ya. Kalau apalagi punya anak kecil di sini kan tingkat kelahiran anak-anak itu rendah ya, orang di sini tidak memilih untuk punya anak kayak gitu. Jadi kalau kita ada anak kecil, mereka tuh so cute, langsung pengen ngobrol, waduh kayak gitu, how blessed you are segala macam kayak gitu kan. Ya mereka nggak memilih tidak punya anak sebenarnya. Tapi kalau kita kan orang Indonesia kan
apalagi anak saya yang kedua kan lahirnya di sini, jadinya tuh apalagi masih kecil-kecil orang seneng diajak ngobrol kayak gitu. Jadi mereka ramah tapi ya itu tadi mereka nggak akan nanya masalah privasi, hanya nanya lucu ya anaknya. Iya. Kadang mungkin nggak kepikiran sama kita, mereka jauh nggak kenal. Kayak aku pernah pulang bawa anak berenang, didekatin sama orang di sini, terus ditanya itu beli sepatunya di mana, lucu katanya kayak gitu. Hanya untuk nanya itu aja. Beli sepatunya di mana, lucu. Jadi ya yang kayak gitu kita harus dibiasakan. Mungkin sama kita, apa sih kayak gitu kan, tapi ya akhirnya terbiasa. Ramahnya kita versi Indonesia, versi di sini tuh ya, tapi nggak butuh waktu lama kok untuk menyesuaikan. Betul. Oke lah Bang Fadlan, mungkin kita sudah dapat pengalaman nih. Tadi kalau misalnya di Korea Selatan tuh permasalahannya mungkin ke komunitasnya sedikit gitu kan, orang-orangnya sedikit. Tapi kalau misalnya di Amerika ternyata permasalahannya adalah perbedaan kulturnya gitu. Jadi kalau komunitas muslimnya aman, banyak di sana, lu bisa dengan mudah untuk berinteraksi dengan mereka. Dan mereka menerima lu, tapi permasalahan utamanya malah adalah kultur Amerika sendiri yang cukup berbeda dari Asia lah ya. Otomatis lebih jauh berbeda lah dari tadi yang Korea gimana, terus Amerika gimana. Ini kita dalam satu malam ini udah bisa keliling negara. Paham semua negara. Nah ini kita tarik kita satu lagi. Satu lagi nih. Rusia. Nah, dari Rusia nih. Ini adalah kalau di berita-berita headline itu negara paling lama berpuasa adalah Rusia, Finlandia. Nah, gimana nih untuk Bang Daniel? Siap. Sesama Bandung tapi Bang. Kayaknya ada egosentris ini Unpad dan ITB. Unisba apa kabar? pernah solo di Salman itu udah satu relationship lah ya. Oke Bang Daniel, gimana di sana pengalaman di Rusia? Ya, sebenarnya saya itu merasakan di dua kota ya kalau untuk tinggal selama Ramadan. Yang tahun pertama itu saya datang di Oktober 2013. Jadi kalau kita dapat beasiswa dari pemerintah Rusia untuk sekolah di sana, kita 1 tahun pertama itu kan wajib untuk belajar bahasa aja. Nah waktu itu saya dikirim ke kota di bagian selatan, namanya kota Elista. Nah di sana justru uniknya salah satu wilayah Rusia yang mayoritasnya Buddha. Jadi di Rusia itu ada 2 wilayah yang mayoritasnya Buddha penduduknya. Nah di sana itu kalau untuk waktu itu tahun 2014 ya puasanya. Jadi jatuhnya sekitar bulan Juli. Itu sekitar 18 jam ya kalau puasa. Jadi 18 jam. setengah 9 kita bukanya, sahurnya itu jam 2, sekitar jam 2, setengah 3. Jadi lumayan lama lah ya, beda sekitar 5 jam dari Indonesia. Dan kalau wilayah selatan itu panas, sangat panas ya, mirip-mirip Arizona di sana. Jadi sekitar 40, 42. Jadi nggak benar-benar dingin gitu ya Bang ya di Rusia tuh ya? Kalau wilayah selatan itu musim panasnya dia lebih panjang. Jadi kalau di bagian tengah sampai ke utara itu ke atas itu sekitar 8 sampai 9 bulan musim dinginnya ya. Kalau di selatan cuma 7 sampai 8 bulan maksimum untuk dinginnya. Dan kalaupun sampai minus, dia nggak sampai minus di bawah 20. Biasanya di atas 20. Kalau udah di arah tengah sampai utara itu bisa di 20 sampai 30. Nah itu di tahun pertama saya di Elista. Kemudian setelah lulus sekolah bahasa itu saya pindah ke Kazan. Nah Kazan itu salah satu wilayah Rusia yang mayoritasnya Muslim. Jadi ada kan kalau kita sistem pembagian wilayah itu kan cuma ada provinsi ya. Kalau di Rusia itu ada yang disebut republik. Jadi wilayah di mana mereka punya suku mayoritasnya sendiri. Jadi ada suku Tatar namanya di sana. Nah mereka itu mayoritasnya Muslim. Ada sekitar 60% lah dari satu republik itu. Nah Kazan itu ibu kotanya.
Dan kalau untuk waktunya juga hampir mirip sih sebenarnya, sekitar 18 jam. Dan karena dia mayoritasnya Muslim, jadi masjidnya gampang. Ada kurang lebih ada 50-an masjid di kota Kazan itu ya. Dan kalau Berarti benar ya Bang ya, kalau di Rusia itu perkembangan Muslimnya lebih berkembang pesat ya? Ya, bisa dibilang begitu karena mirip tadi kayak cerita Bang Fadlan ya, rata-rata itu penyakit masyarakat di Eropa kan gitu, nggak mau punya anak ya, di Eropa, di Amerika Serikat, di Barat lah kalau kita bilang ya. Nah, itu juga hampir terjadi di Rusia, mayoritas. Jadi pertumbuhan penduduknya minus. Sedangkan mayoritas Muslimnya itu, khusus Muslim, pertumbuhan penduduknya itu plus. Apalagi kemudian mereka ada pendatang, ada imigran-imigran dari pecahan Soviet kayak Uzbekistan, Kazakhstan. Nah itu mereka datang mayoritas untuk bekerja dan setelah beberapa tahun, sekitar minimal 5 tahun ya kalau salah, itu mereka bisa ajukan untuk jadi warga negara Rusia. Jadi memang sengaja untuk datang. Nah itu dia yang memberikan sumbangsih untuk pertumbuhan penduduk Muslimnya di Rusia. Tapi cuma kalau secara geografis ya, Muslimnya itu mereka itu rasnya Kaukasoid atau gimana? Ras Eropa yang beragama Muslim atau emang mereka misalnya dari Afrika, dari Mesir, Pakistan gitu kan? Kalau misalnya di Amerika tuh banyaknya adalah dari imigran yang Muslim ini. Arab. Ya, Arabnya lah gitu kan. Kalau di Indonesia gimana? Kalau paling banyak itu orang Tatar ya. Jadi Tatar itu satu rumpun sama bangsa Turki. Jadi mereka memang salah satu, kalau secara historis dari dulu itu di Kazan itu, wilayah Kazan pernah jadi wilayah kerajaan Islam di situ dulu. Namanya Bulgar atau Bolgar. Jadi ada dua tempat masuknya Islam. Di selatan itu daerahnya Habib ya, di Dagestan. Itu yang pertama kali di abad ke-8. Nah setelah itu sekitar abad 9 masuk ke wilayah Kazan atau Tatarstan waktu itu. Dan penduduknya kalau secara persentase tradisi Muslimnya mereka tuh berbeda ada 15%. sama kita atau mirip-mirip ya? Kenapa? Tradisi Muslimnya kayak misalnya pakaian Muslimnya atau misalnya bentuk masjidnya itu berbeda sama kita atau gimana? Atau misalnya apa ya istilahnya? Kaligrafi ukiran-ukirannya kan soalnya mereka perpaduan tuh Eropa tapi Muslim gitu. Kalau secara arsitektur bangunan mereka lebih ke Turki ya, kalau di wilayah Rusia. Jadi mungkin pengaruh-pengaruh dari Ottoman masuk lewat situ. Bentuknya kubah-kubahnya ya Bang ya? Ya, kubahnya kubah-kubah Turki. Terus kalau pakaian ya standar ya, baju kayak gamis gitu, cuma nggak putih, jadi dia menyesuaikan warna-warna lokal. Jadi kayak semacam ada batiknya sendiri lah, ada ada desain-desainnya sendiri mereka. Dan uniknya sebenarnya kalau buka puasa atau Ramadan di Kazan itu kan salah satu wilayah di Rusia yang orang asingnya banyak ya, karena termasuk kota besar. Jadi setiap hari itu mereka mayoritas masjidnya mengadakan buka puasa. Nah, itu jadi hampir mayoritas isinya sama mahasiswa, bahkan teman-teman yang dari Afrika yang non Muslim sekalipun datang karena berlimpah ruah makanan di situ. Orang sana tuh baik sekali untuk ini. Jadi memang sengaja datang sekalipun cuma ikut makan doang itu, karena kan gak ditanya kan kamu Muslim apa enggak, ikut makan. Itu bentuk toleransi juga berarti ya Bang ya. Salah satu ya, kurang lebih privacy tadi yang dijaga ya, nggak tanya ini Muslim apa enggak gitu ya. Ya kita juga meskipun tahu itu teman kita orang Afrikanya Kristen gitu kan, kita ya diem aja, biarin aja dia makan gitu kan. Benar. Bang, kalau misalnya di sana tradisi apa yang nggak mungkin ditemuin di negara lain? Tradisi Muslim apa yang nggak mungkin ditemuin di negara lain yang unik sendiri lah. Kalau misalnya ceritanya ya, kalau misalnya ke Mekah, itu kalau misalnya buka puasa bareng tuh
di satu tempat yang gede gitu bareng-bareng gitu, itu nggak mungkin temuin di mana-mana. Nah kalau misalnya di Kazan sendiri gimana tuh, ada nggak tradisi di bulan Ramadannya yang unik yang nggak bakal ditemuin di mana-mana? Kalau di Rusia ya, Rusia secara khususnya itu secara umum itu masjid itu biasanya mereka punya aula yang kadang difungsikan sebagai kantin. Nah, difungsikan ketika Ramadan untuk buka puasa. Nah, kalau untuk biasanya juga itu kan nggak muat, makanya di depan masjid itu kadang mereka bikin tenda besar, kayak tenda TNI gitu, tenda-tenda tentara ya, khusus selama bulan Ramadan. Di siapapun boleh datang untuk buka puasa di situ. Kayak Ramadan Fest gitu ya, Bang ya. 1 bulan full gitu ya. Ya. Nah, untuk makanan khasnya itu di sana apa, Bang, untuk buka? Kalau di Indonesia kan beragam ya. Kalau nggak enak gorengan, nggak enak kayaknya. Kalau Medan itu bubur pedas. Nah, kalau di sana itu apa, Bang, ciri khasnya? Kalau untuk kan mereka biasanya itu sebelum sholat tuh nggak boleh tuh masuk kantin tuh orang-orang. Jadi mereka harus ada di ruangan utama masjid dulu. Nah itu cuma takjilnya lah ya, ada air putih sama kurma. Nah baru setelah sholat maghrib itu, karena biasanya ini kayak semacam budaya sih di Eropa, ada makanan pembuka, ada makanan utama sama penutup ya. Itu ada juga. Biasanya sup ya, sup mie itu, ada juga sup daging ada. Terus kalau utamanya itu biasanya nasi dibuat kayak, jadi kalau bentuknya sih mirip nasi goreng, cuma dia lebih berminyak ya, namanya plov atau nasi pilaf kalau mungkin ya. Ya. Itu makanan khas Asia Tengah. Kalau ini di sana kan hampir rata-rata didominasi Qatar atau Turki gitu ya, Bang ya. Apakah di sana terkenal juga dengan karinya gitu? Nasi biryani, rempah-rempah. Enggak, justru karena nggak suka pedas ya, jadi rasanya hambar. Kita juga kalau lidah kita ya hambar. Karena kan mereka tuh makan tuh masak itu nggak pakai garam kalau orang Rusia itu. Jadi biasanya garam itu dipisah. Jadi silakan tambahin garam sendiri. Oh gitu. Kalau buat kita yang nggak tahu ya hambar aja makanan itu. Iya. Nah, ini agak menarik nih berarti. Kalau misalnya tadi kita udah lihat bahwa suara nggak? Halo? Halo ya, halo. Bang pengen nanya, berarti kan abang tuh interaksinya lebih banyak dengan orang-orang Muslim yang bukan Indonesia di sana. Nah, itu yang abang rasain gimana? Apakah mereka menerima orang-orang Indonesia karena sesama Muslim atau gimana? Terima banget, sama mereka welcome lah ya, apalagi tahu kalau kita tuh dari jauh. Dan karena mayoritasnya kan juga hanya di beberapa tempat ya, cuma di Tatarstan, kemudian kayak di Dagestan, itu tempatnya si Habib, terus ada di Chechnya. Jadi ketika mereka ketemu orang baru ya mereka welcome sekali. Dan memang mayoritas kalau buka puasa itu justru orang-orang pendatang. Jadi memang orang aslinya ya jarang. Apalagi kalau kita bicaranya ras Rusia ya, ras Slavik. Kalau ras Slavik tuh masih belum banyak yang convert ke Islam. Jadi jarang lah kalau ditemuin di masjid kalau Slavik. Banyak yang keturunan Asia Tengah, orang-orang pertanyaan yang sama nih, Bang. Ya. Pertanyaan yang sama dengan Bang Fadlan ini tadi. Untuk belajar pertama kali kita ke sana nih, ke Rusia. Otomatis kan bahasa yang di sana cukup sulit ya, Bang ya. Rusia adalah bahasa yang cukup sulit. Biasanya cukup mengintimidasi logatnya. Iya, logatnya. Ngeri banget kalau misalnya ada dengan orang Rusia dong. Bahaya. Itu berapa lama Abang untuk belajar bahasa Rusia di situ? Atau di sana sehari-harinya pakai bahasa Inggris atau gimana? Enggak sih. Kalau secara dasar saya sudah punya dasar ya.
karena waktu di Unpad dulu jurusannya sastra Rusia, jadi Oh. untuk secara pengenalan huruf, terus ya beberapa kata sapaan, kata makian gitu-gitu udah hafal lah. Jadi ketika baru nyampe sana sebenarnya kagetnya mungkin karena nggak terbiasa ya waktu di Unpad itu. Zaman kami belum banyak ya native speaker, orang-orang asli yang diundang. Jadi belum terbiasa dengar mereka ngomong, ya kaget ketika ngomong aja, mereka cepat ternyata kan. Seperti kumur-kumur ya Bang ya dengarnya. Ya kurang lebih lah gitu lah. Ya terus ya seiring berjalannya waktu ya, karena memang karena wajib kan kita ya belajar bahasa Rusia lagi selama 1 tahun. Jadi ya mungkin kalau dihitung 3 bulan lah kita sudah mulai terbiasa ya kalau urusan bahasa. Cuma kalau untuk pergaulan sih karena kita sehari-hari ketemunya orang asing, karena kan di sekolah bahasanya itu dia mayoritasnya kan orang asing yang datang buat buat kuliah ya. Jadi ya kita ketemu di awal-awal itu ya memang bahasa Inggris ya. Cuma ketika sudah mulai setelah 3 bulan tuh biasanya udah mulai bahasa Rusia, kita udah mulai main lah sama teman-teman dari Rusianya sendiri. Nah, ini kan Bang biasanya nih di dalam film-film ataupun framingnya ya kan. Kalau di Amerika tadi kan framingnya Muslim Islamofobik ya. Nah kalau di Rusia itu kan framingnya adalah gangster, mafia, minum vodka, tidak ramah untuk orang-orang gitu. Apakah di sana tuh sebenarnya kayak gitu sih atau enggak? Enggak sih sebenarnya. Kalau sekarang ya, kalau mungkin setelah Uni Soviet runtuh, suasana-suasana itu masih ada. Karena kan Soviet itu kan runtuh tahun 91, kemudian terpecah kan 15 negara itu. Nah Rusia salah satunya itu miskin kan sempat sampai sekitar kurang lebih 10 tahun. Nah, itu makanya banyak permunculan orang-orang seperti itu ya. Skinhead yang nggak senang sama orang asing datang ya kan. Nah kalau setelah sebenarnya kan banyak yang bilang periode pertama sama keduanya Putin tuh salah satu momen terbaiknya Rusia waktu itu ya, dari negara yang hampir hancur kemudian bisa bangkit. Ya akhirnya ketika perekonomian mulai bangkit, perlahan orang-orang seperti itu udah hilang. Nah, kalau gangster ya paling gangster antar negara ya, berantem itu misalnya antar orang-orang Kazakhstan sama Armenia kayak gitu. Azerbaijan sama Armenia masih ada ya. Paling kan berantemnya gitu. Ya, coba pemicunya biasanya sih masalah mabuk sih di bar atau di klub malam atau berebutan jatah keamanan, uang keamanan. Nah, itu menarik tuh Bang. Maksudnya kita mau tweak dikit nih. Tadi kan kalau misalnya di Amerika tuh masalah kulturnya adalah orang-orangnya sangat privasi, kemudian sangat bebas. Kalau misalnya culture shock Abang pertama kali di Rusia tuh apa ya? Saya nggak ngerasain banget sih, karena saya rasa orang Rusia tuh hampir sama ya kayak orang kita ya, senang basa-basi gitu. Sama. Beda. Ya. Jauh berbeda. Dan kesan bahwa mereka itu sombong atau nggak ramah itu kan sebenarnya kalau saya lihat sih pribadi karena ini aja, mereka kan mayoritasnya menghabiskan waktu di musim dingin ya. Jadi kalau musim dingin kita nyobain senyum tuh sebenarnya sakit wajah kita tuh. Jadi ya diem aja orang kan, nggak ngomong gitu. Diem aja. Jadi sakit kalau muka itu kan sakit, wilayah-wilayah yang terbuka itu, karena kan minusnya bisa sampai, kalau di Kazan tuh sampai minus 40, minus 40, minus 30. Jadi emang sih kalau iya lah. Bang Doni bisa matikan dulu mic-nya. Cuci sendiri. Nggak ada kemarin itu aku. Kalau udah kenal sih orang Rusia mah asik. Kita saya beberapa kali diundang kok ke rumah teman-teman orang Rusia itu. Baik yang mereka bukan Muslim maupun yang Muslim. Jadi baik-baik sebenarnya orang Rusia itu. Nah ini Bang, untuk cuaca sendiri ya tadi ya.
16 derajat aja untuk kita pakai AC ini udah cukup dingin ya untuk kalangan kami. Nah itu kan minus sampai minus 40 berarti ya Bang ya. Pernah nggak dalam menjalankan puasa itu pada suhu dingin kayak gitu? Alhamdulillah, sebenarnya nggak alhamdulillah juga, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah saya dapatnya itu di summer terus musim panas. Tapi sebenarnya alhamdulillah lagi kalau dapat musim dingin karena waktunya pendek, cuma 8 atau 9 jam. Oh, lebih pendek deh. Pendek iya. Jadi dari jam 5 sampai dari jam 5:30, 6 sampai setengah 3 sore sampai jam 3 sore gitu. Oh, nah kalau misalnya itu kan 18 jam kalau misalnya hari biasa ya Bang ya? Ya. Nah, kalau berarti kan jarak waktu ke ininya cuma 6 jam ya? Apakah itu pada sahur itu dirapel dengan bukaan atau ada jeda lagi gitu? Berarti soalnya juga dulu maghrib sama isya dekat sama subuhnya dekat. Nah, itu gimana tuh Bang? Bisa sedikit dijelaskan? Alhamdulillah nggak masalah ya karena bedanya itu kan maghrib tuh sama isyanya kurang lebih 1 jam ya. Nah jadi setelah buka kemudian makan-makan segala macam siap-siap isya, kemudian taraweh juga setelah isya kan langsung taraweh. Jadi sebenarnya spare waktu untuk sahurnya masih panjang sekitar 2-3 jam. Yang kasihan itu teman-teman yang lebih ke utara sih. Ada sekitar kurang lebih 3-4 tahun lalu ya sempat tuh viral kan ada teman-teman yang di Arkhangels itu benar-benar di pinggir laut utara. Mereka itu puasanya 22 jam. 21 sampai 22 sempat jam. viral itu ya Bang. Ya. Jadi sekalian mau buka sama sahur itu sekalian di situ. Iya. Karena waktunya selesai udah kalau musim panas itu siangnya yang panjang. Kalau musim dingin siangnya pendek gitu. Pendek ya. Kalau komunitas muslimnya tadi kita belum masuk ke situ kan? Iya, Komunitas muslim di Rusia tuh gimana Bang? Yang Indonesia ya terutama ya. Tadi kan udah cerita nih di Amerika gimana, di Korea Selatan gimana. Kalau di Rusia sebenarnya banyak nggak sih orang-orang Indonesia, terutama tinggal di Kazan itu ya? Gitu. Kalau untuk komunitas muslim, tahun-tahun pertama saya datang sih masih sedikit ya. Tahun pertama saya datang itu masih sekitar 10 orang ya. Cuma sekarang terakhir itu saya sebelum kembali ke Indonesia udah lebih dari 50. Jadi lumayan bertambah banyak ya karena kebijakan pemerintah Rusia juga sih. Dulu itu kan cuma ada kuotanya 50 orang yang beasiswa. Jadi sedikit dan itu tersebar, nggak cuma di Kazan kan. Lebih banyak kan mayoritas di ibu kota di Moskow. Nah sekarang pemerintah Rusianya tambahin kuotanya. Jadi orang-orang banyak karena mungkin berita-berita tentang Kazan bahwa mereka di sana Muslim, udah sampai ke Indonesia, mungkin orang melihat, wah saya pilih kuliah di sini aja gitu. Untuk orang-orang yang Indonesia yang Muslimnya. Nah itu ada support dari pemerintahannya atau gimana Bang untuk komunitas Muslimnya sendiri? Komunitas Muslim Indonesia atau gimana? Rusia? Secara general ya. Secara general di Rusia. Kalau di Rusia itu ada semacam MUI ya, disebutnya Muftiat. Jadi Dewan Mufti juga. Ada yang ada di Moskow, ada pusatnya di Moskow, ada juga yang di wilayah-wilayah di setiap di setiap provinsi atau republik. Nah itu mereka dana sendiri, nggak ada support dari pemerintah. Terus kalau untuk komunitas Muslim masing-masing negara ya sama aja, kita dari Indonesia juga support sendiri, uang sendiri kalau bikin acara. Kudunan ya Pak ya. Iya, cuma sekarang sih lebih enak ya karena sudah mulai banyak, udah ada 50-an. Jadi biasa itu kalau ada acara ya kita sewa satu apartemen, terus ya udah kita bikin misalnya lebaran bareng di situ, kemudian buka puasa bareng kayak gitu. Enggak di KBRI ya Bang ya? Jauh KBRI-nya. Jadi KBRI itu berada di mana Bang kalau di Rusia? KBRI kan cuma ada di Moskow ya. Sisanya itu ada di Saint Petersburg, Konjen, sama konsul kehormatan di Vladivostok. Vladivostok itu di timur, di dekat Jepang.
Jadi kalau di wilayah-wilayah lain nggak ada perwakilannya. Jadi ya kita Oh, struggling aku sendiri aja. aku cukup tahu nih kota-kota itu kayak Saint Petersburg, Kazan. Dengar. Pernah dengar dari bola. Untung itu gunanya main PS itu. Bener. Aduh. Oke Bang. Berarti komunitas muslim di sana juga cukup solid ya Bang ya? Ya alhamdulillah sejauh ini semakin bertumbuh dan ditambah lagi kami itu kalau di Kazan ya merasa nyaman karena kan kalau untuk muslim banyak masjidnya jadi enak. Dan masjidnya itu tempat-tempatnya strategis juga. Jadi kalaupun apa namanya di asrama itu kan agak sedikit di pinggir kota itu ada masjidnya. Ketika berangkat kuliah di tengah kota juga ada masjidnya. Jadi kalau untuk sholat, untuk ibadah-ibadah itu hampir gak ada masalah ya kecuali teman-teman yang misalnya berbenturan sama jam kuliah. Oke. Ini kita bawa lebih jauh lagi nih Bang. Iya. Ya kan. Apa yang mau tanya? Ini Bang, tadi kita udah di Korea Selatan sama Amerika, itu kan ngelihat perlakuan mungkin diskriminasi nih oleh oknum-oknum gitu. Nah kalau di Rusia sendiri ada nggak perlakuan diskriminasi terhadap orang-orang Muslim ya? Yang mungkin abang nggak pernah merasakan sendiri, tapi kan mungkin ada pengalaman pengalaman teman kawan. Soalnya kita agak sulit nih menerima berita mengenai Rusia, agak tertutup negaranya soalnya. Kalau misalnya Amerika selalu kita dengar misalnya dari CNN, gampang gitu. Benar. Banyak. Tapi kalau bisa Rusia gimana tuh? Kita justru tahu Rusia itu dari ya sekarang ini kan viral karena YouTubers itu ya Bang. Dari Vicky Naki yang belum mulai belajar bahasa Rusia. Nah, ini kalau di sana itu gimana kondisinya, Bang? Ya, kita memang generasi kita dapat sisaan lah ya dari konflik masa lalu ya, konflik 65 sehingga yang terbentuk itu memang di Rusia itu bahkan sampai saat ini mungkin ya sebagian orang masih ngiranya komunis, terus ya tertutup segala macam. Padahal ya kalau kita datang sendiri ya kapitalis habis ya. Di Moskow itu Lamborghini, mobil-mobil mewah di mana-mana lah, sudah jadi bahan udah jadi kebutuhan sekunder lah, udah naik tingkatnya. Bari Gorbachev turun, sosialisme juga turun ya. Setelah Uni Soviet runtuh semua berubah lah. Memang masih ada kalau untuk partai komunis ya, cuma nggak menguasai, terakhir itu dapat pemilu cuma 11%. Dan nggak signifikan lah, dan itu juga cuma ada di desa-desa. Kalau kita ke kota-kota besar ya, yang kita lihat pemandangannya duit-duit semua, KFC, McDonald. Dan kalau untuk sikap rasis, saya pribadi beneran nggak ngalamin ya. Ada teman waktu saya sekolah bahasa itu tahun pertama, jadi kan dia pakai jilbab. Kita waktu itu cuma berempat anak Indonesia di kota itu, di Elista. Nah itu kepala sekolah bahasa itu orang Ortodoks, jadi mayoritas Kristennya Ortodoks. Jadi Romawi Timur ya, ambilnya waktu itu dari Konstantinopel. Nah karena dia pakai jilbab ya palingan nggak parah sih, cuma ngapain kamu pakai gitu-gitu, kamu itu kan wanita, harusnya tampakkanlah keindahan kamu gitu, rambut kamu kan bagus, kasih lihat ke orang-orang. Lebih ke sana ya. Ya, cuma kalau untuk sampai penyerangan gitu-gitu nggak ada sih, yang saya alami sama teman-teman nggak ada cerita. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Bang. Abang kan di sana juga kuliah berarti kemarin ya. Nah, jurusannya sejarah dan arkeologi, menarik banget nih. Ini sastra Indonesia aja sulit dipelajari, apalagi sastra Rusia gitu ya Bang ya. Dan jauh nih, di Semenanjung Balkan nih, Rusia nih. Ini butuh tips and tricks ya nih Abang, kalau misalnya kita mau sebagai mahasiswa sebagai masyarakat Indonesia nih pengen kuliah di luar negeri seperti Rusia, melanjutkan S2 ataupun S3. Bagaimana nih caranya nih Bang? Kalau jalur utama itu ada di Pusat Kebudayaan Rusia, yaitu di bawahnya
kedutaan besar Rusia itu kalau di Jakarta ya cuma satu, Jalan Diponegoro itu satu-satunya jalur kalau untuk kerjasama antara pemerintah Indonesia sama pemerintah Rusia. Itu kurang lebih ada mungkin sekarang udah 100 kali kuotanya yang setiap tahun yang berangkat anak-anak. Kerjasamanya dalam bentuk apa itu Bang kira-kira? Jadi pemerintah Rusia itu kan kalau mereka berhadapan dengan Barat, dengan Amerika Serikat, terus dengan negara di Eropa Barat itu kan untuk propaganda kalah ya. Mereka punya CNN yang setiap hari ditonton, ada BBC segala macam, ABC. Nah Rusia kan karena terkendala bahasa ya, jadi nggak bisa sampai informasi-informasi. Jadi salah satu yang mereka inisiatifkan untuk melakukan propaganda itu ya memberikan beasiswa. Jadi ya bisa dibilang anak-anak itu ya sebenarnya agen-agennya Rusia sih yang dapat beasiswa, karena kan ketika mereka pulang itu mereka kan cerita gimana sih Rusia ya sebenarnya, kayak saya ini kan kita ditanya Rusia itu kayak gimana, kan pengalaman-pengalaman itu yang nggak mungkin mereka bisa ngalahin BBC sama CNN, karena kalau CNN sama BBC itu Rusia pasti buruk kan. Kalau dari cerita-cerita dari saya, dari teman-teman yang lain kan nggak seperti itu. Jadi ada pengalaman jauh berbeda ya dengan framingnya Bang ya. Ya jauh lah itu politik nah itu untuk beasiswa, untuk beasiswanya tuh Bang, itu kan berarti lanjutan dari S1 ya Bang. Untuk melengkapi persyaratannya ini kira-kira gimana Bang? Ada kalau dari S1 juga ada, dari S1 sampai S3. Buat sekolah bahasanya juga ada. Persyaratannya ya administratif ya, ijazah, kemudian surat-surat yang dibutuhkan tuh kayak surat akte kelahiran. Surat rekomendasi gitu ada nggak Bang? Surat rekomendasi dari kampus buat menguatkan gitu-gitu ada. Dan semuanya memang kalau sekarang kayak biayanya udah lumayan mahal ya, karena harus diterjemahkan kan ke dalam bahasa Rusia. Dan penerjemah itu yang resminya cuma ada dari kedutaan besar Rusia, jadi agak sulit sebenarnya. Tapi untuk sekarang itu yang S1, S2 aja sekitar 5 sampai 7 juta untuk penerjemahan aja. Untuk S3 itu udah 13. Udah lumayan sih sebenarnya. Cuma kalau untuk swasta, kalau misalkan kita mau langsung ke sana juga bisa untuk sekolah di sini ya. Dalam artian swasta kita sendiri gitu. Nggak ada lewat jalur pemerintah. Jadi langsung misalnya lewat agen atau enggak datang sendiri ke kampus, kontak kampus itu bisa, dan biayanya juga sebenarnya nggak terlalu mahal sih di sini, sekitar 20 sampai 30 juta lah per semester. Itu sama kalau di beberapa kampus Jakarta ya. Menarik. Kebutuhan hidup di sana mahal nggak Bang kira-kira? Ini pertanyaannya cukup ya? Menjebak sih ya. Banyak saya sering ngobrol biaya hidup mahal apa enggak. Sebenarnya di mana aja sih yang biaya yang mahal itu kan biaya sosialnya ya. Biaya jalan-jalan, biaya nongkrong. Kalau untuk biaya entertain ya Bang. Iya, kalau untuk entertain ya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari itu ya bahkan lebih murah dari Jakarta kalau di tempat saya di Kazan. Kalau hitungan dolar Amerika, saya biasanya 100 sampai 150 lah sebulan itu. Habis ya. Halo. Dan kalau di Moskow itu beda ya. Kalau di Moskow 2 kali lipatnya ya, karena mereka kota besar, lebih besar. Jadi sebenarnya jomplang sih. Moskow itu penduduknya 13 juta, kota besar, kota pertama. Kazan itu kota keempat, penduduknya cuma 1,7. Jadi sebenarnya jomplang. Hitungan besar kecilnya. Cuma karena di Kazan itu Republik itu kan dia bisa kerjasama langsung, nggak harus lewat pusat ya. Jadi untuk ekonomi mereka bisa langsung ke negara-negara tertentu, kayak pemasok-pemasoknya ya, untuk ekonomi. Jadi negara bagian atau provinsi-provinsi yang disebut Republik itu mereka bisa langsung dapat pasokan makanan, sehingga nggak harus lewat pusat. Jadi bisa lebih murah makanya harganya. Dan mungkin makanan halal gampang. Makanan halal gampang misalnya Bang ya. Kalau Kazan ya.
Moskow juga sekarang karena komunitasnya ada 3 juta, sekitar 3 juta juga gampang sih untuk makanan halal. Rusia. Oke. Gue rasa cukup ya. Mungkin tapi cukup malam ini menarik banget nih ketika narasumber ini. Terutama nih kita nanti mungkin bisa eksplor lebih jauh, tapi mungkin next time. Iya. Ini kan karena temanya masih puasa ya. Dan kuliahnya menarik sejarah dan arkeolog nih. Benar. Ini kan karena memang terbatas waktu dan juga temanya hanya Ramadan kemarin ya Bang. Berarti next time kita bisa ngundang abang-abang ini lagi untuk berbicara nih lebih lanjut, explore. Ya. Jurusannya menarik. Tapi memang jadwalnya sedikit dikondisikan dengan Bang Fadlan nih. Oke, siap. Oke Bang, terima kasih telah bergabung dengan kami dan memberikan sharing-sharing pada kami tentang pengalaman Ramadan di negara masing-masing gitu. Insightful banget sih. Iya. Ini mungkin cukup bermanfaat bagi kami ya kan Bang. Mana tahu esok hari nanti kita bisa ke sana. Iya. LPDP baru buka kemarin. Oh iya. Segera daftar nih jadi penyemangat deh. Penyemangat. Oke. Siap Bang, terima kasih. Thank you Bang. Thank you semuanya. Nah, JJ dan Titan di Inkuf pamit undur diri. Sampai dan jumpa. Saksikan di channel YouTube Inkuf dan Spotify Inkuf. Nah, kami juga tidak hanya berhenti di sini, akan ada banyak perbincangan-perbincangan berikutnya. Yang lebih insightful lagi pasti. Iya, benar. Saksikan aja di Inkuf. Beri kami ruang. Yuk, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah. Thank you, Bang. Thank you.